Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pehaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan sehat walafiat dan kita senantiasa dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi, bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Pada kesempatan ini telah hadir tamu istimewa kita sebelah kiri saya. Bagi pecinta sepak bola di Aceh sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Pak Skum atau Sekretaris Umum Persiraja, Pak Rahmat Jailani. Kita ucapkan selamat datang di channel ini, Bang. Terima kasih. Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan kembali bincang bola, ngulak-ngulik tentang ya istimewanya Persiraja. Bang, ya. Liga 1 akan kembali bergulir. Ya. Ya, sebelum kita terlalu jauh ini, ya. Transformasi dari masa kita kembali libur ke ini, apa sih yang sebenarnya yang agak berat? Pertama tentu saja mengembalikan fisik pemain. Itu adalah tantangan paling besar. Karena libur 4 bulan, mereka cuma latihan mandiri, pasti tidak maksimal. Apalagi latihannya tanpa bola kan. Satu yang kedua, karena kemudian ada perintah liga dilanjutkan tanpa penonton, tentu saja memastikan seluruh pemain untuk tetap stay dengan resiko pengurangan gaji dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kedua hal itu sekarang sudah mampu kita lewati. Sekarang fisik anak-anak sudah kalaupun belum 100% ya sudah 60 jauh signifikan, 70 malah kalau kata Coach Henry. Dan alhamdulillah juga satu lagi kita berhasil mempertahankan 100% squad. Ya. Nah, Bang, ada yang menarik setidaknya bagi saya gitu. Salah satu tulisan Abang di Persiraja itu tentang perbincangan tentang Pak Presiden, Pak Nazarudin Dega. I know you salah seorang yang suka membaca, beberapa koleksi bukunya juga nyaris sama dengan saya, terutama tentang sepak bola gitu. Apa sih yang sebenarnya menjadi sempat kecamuk hingga kemudian saya membaca terus ada sentuhan di hati gitu ketika Pak Presiden mengatakan bahwa kali ini biar saya yang berkorban. Bagaimana sih sebenarnya kondisi finansial kita di luar tidak ada home? Terus terang sebenarnya kalau bukan Dekgam Presidennya, sulit sekali melanjutkan liga tanpa penonton, Apalagi kemudian kita harus berhome base di Jawa, beberapa pengeluaran pasti lebih kan harus kita keluarkan. Itu yang pertama. Nah, kita harus punya hitungan yang kalau kita sebut kemarin itu matematis lah. Berapa uang yang akan kita dapat, kemudian berapa yang kemudian akan kita habiskan. Ketika Bang Dega memanggil saya, kemudian kita buat hitung-hitungan seperti itu, memang sudah tergambar jelas di depan mata 2020 ini kalau kondisi tetap berlangsung sampai Februari ini, kita akan rugi 4-5 miliar. Itu sudah kelihatan di depan mata gitu loh. Belum lagi misalnya nanti ada kejadian-kejadian di luar, ada yang cedera dan lain sebagainya. Teknis, ya. Nah, akhirnya Dega memberikan keyakinan ke kita semua, Pak, ya sudah. Kita lanjut setahun lagi dengan merugi. Iya. Jadi dari Liga 2 kita sudah 3 tahun merugi. Sekarang masuk Liga keempat harusnya sudah impas, tidak terlalu merugi. Tapi akhirnya kita masih harus merugi. Dan Dega bilang ya sudah, kita lanjut dengan walaupun saya harus berkorban lagi, kita lanjut. Karena kita tidak boleh mengecewakan harapan rakyat. Dan itu menyentuh betul di hati saya. Ada seorang pengusaha muda yang sekarang pamornya sedang naik. Dan dia tidak pernah melupakan apa janji yang dia ucapkannya kepada masyarakat. Dan karenanya tulisan itu lahir pada akhirnya. Ya, itu lahir pada akhirnya. Saya menyampaikan ke publik bahwa sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa dari Bang Degam, dari presiden kita nih. Bukan saya memuji outlier yang orang tidak tahu. Betul. Saya memuji bukan karena saya anak buah dia, tapi memang ada beberapa hal ucapan dia yang memang menunjukkan keberpihakan dia kepada masyarakat. Walaupun terkadang di depan orang dia nggak akan mengucapkan itu gitu. Iya. Nah, berarti Bang secara hitung-hitungan kasar dengan kondisi begini di depan mata 4-5 miliar kita rugi. Padahal seandainya tidak ada pandemi, dalam hitung-hitungan pasti dong, dalam hitung-hitungan manajemen ketika kita ada home dengan atmosfer ada kemungkinan kita melaba. Kalaupun tidak untung, setidaknya tidak akan rugi. Impas lah hitungan kita kurang lebih kan. Kita berharap penonton datang ke stadion, kemudian penjualan jersey lumayan gitu, kemudian kita dalam perjalanan kompetisi bisa nambah sponsor gitu kan. Dalam perjalanan kompetisi kalau stadion selalu penuh, penonton pasti juga datang, pasti juga mau.
Jadi itu sudah kita programkan dari awal kompetisi kemarin sejak Januari 2020 kemarin. Kalaupun tidak untung, kalaupun tidak laba, tapi setidaknya sudah impas. Kita sudah buat hitungan itu kemarin. Dan bahkan 2021, untuk kompetisi 2021, kita sudah hitungan untuk memperkuat skuad dengan yang lebih bagus lagi. Yes, levelnya naik lah. Naik lagi. Ya. Nah Bang, kemarin waktu saat saya lumayan mengikuti pertama ketika 2018 sampai 8 besar itu kita juga lumayan. Kalau saya tidak salah, Pak Presiden itu dalam sebuah wawancara itu katanya kita menghabiskan 7,7 sampai 8. Ya. Kemarin ketika kita promosi Liga 2 itu sampai 10-15 miliar tidak Bang? 10 sampai 12. 10 sampai 12. Karena apa? Karena kemudian kita kan 8 besarnya di Surabaya dan di Bali. Yes. Jadi karena Surabaya akomodasi. Di Surabaya kita 10 hari, di Bali 10 hari, 20 hari. Pemain non official waktu itu sekitar 35 orang. Jadi lumayan lah. Lumayan. Kalau kemarin sampai lolos itu kita menghabiskan operasional kalau tidak salah 10 sampai 12 miliar. Sampai kemudian lolos ke Liga 1. Nah, teman-teman, netizen terutama ini juga mengelola tim sepak bola itu luar biasa berat. Apalagi untuk tim-tim yang promosi karena kita harus meyakinkan banyak sponsor gitu. Nah, kemudian saya juga sempat dengar ketika Bang Dik Gamsan itu di salah satu ruang berbincang, dia juga mengkalkulasikan seandainya ke Liga 1 itu berapa, dan dia konsultasi ke salah satu tim masih di Pulau Sumatera, katanya 15 M, dan dengan kelakar Dega mengatakan pantesan kalian degradasi. Nah, dalam hitung-hitungan sederhana oleh pihak Persiraja sendiri, berapa sih cukupnya untuk kita bertahan Bang? Berapa puluh miliar sih? Kalau kemarin hasil ore-ore kita 20 sampai 25 dengan pemain seperti ini. Iya. Dengan pemain seperti ini 25. 20 sampai 25. Oke. Dengan pemain seperti ini. Dan kalau seandainya kemarin kita bisa main home, kemudian anak-anak bermain bagus, kita tidak pernah kalah, 20-25 itu bisa kita kembalikan. Impas misalnya, impas maksudnya impas, tidak kemudian kita akan dapat untung banyak dari ini. Tapi setidaknya impas lah. Nah, saya mau agak sedikit ingin detail nih. Nah, ini. Pengeluaran terbesar sebuah klub ini juga untuk pembelajaran bagi orang. Di luar soal gaji pemain, itu pengeluaran yang paling besar. Oh, di luar gaji pemain dan di luar tiket. Itu yang paling besar itu apa sih? Di luar tiket pesawat. Di luar tiket pesawat. Kalau makanan. Catering kita di sini kan harus sesuai standar nih. Yes. Sesuai standar atlet. Jadi memang agak lumayan. Nah, mereka setiap hari. Jadi kalaupun di mes misalnya kita latihan seperti ini, itu catering pertama yang namanya. Kemudian di luar tiket pesawat lain adalah kalau kondisi normal itu adalah hotel waktu kita away gitu kan. Kalau semuanya itu ada 5 hal yang paling banyak menguras. Pertama adalah gaji, yang kedua adalah tiket pesawat, yang ketiga adalah makan, yang keempat adalah hotel, yang kelima justru yang paling banyak itu biaya tak terduga. Yes. Biaya tak terduga itu misalkan anak berangkat ada uang saku mereka. Kalau misalnya kita nanti ada pesawat delay, kita makan, kemudian ada yang cedera gitu kan. Ya macam-macam lah, alat latihan. Nah, yang kelima inilah yang justru lumayan banyak juga. Dan itu tidak kita perhitungkan gitu loh. Itu di luar dugaan kebutuhannya. Gitu. Biaya dan lain yang dibintangkan teman-teman. Nah, apa yang disampaikan Pak Sukum itu boleh jadi catatan. Siapa tahu ke depan mengelola sebuah tim. Betul. Oke, di luar itu kita geser sejenak. Tak diduga jendela transfer kembali dibuka dan salah satu statement yang sangat menarik dari Pak Sukum dan dikutip oleh kumparan beberapa media, Pak Sukum mengatakan tak ada manfaatnya. Bagaimana pandangan Abang? Pertama begini, kemarin ketika klub meeting bulan Agustus, PT LIB sudah menyampaikan bahwa kita tidak mungkin membuka jendela transfer. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan TMS. TMS itu transfer apa gitu istilahnya, saya lupa ya, yang ada hubungannya dengan FIFA. Jadi transfer pemain yang kita lakukan di Indonesia juga harus connect dengan sistemnya FIFA. Nah, setelah itu kita bersepakat di klub meeting itu bahwa tidak ada transfer dibuka, tapi dibuka pada Desember sesuai jadwal. Semua sudah setuju tuh, sepakat tidak ada masalah segala macam. Nah, tiba-tiba dibuka. Jadi karena tiba-tiba dibuka ini kita kan bingung, ada apa ini? Apakah ada beberapa klub ini untuk kepentingan beberapa klub atau apa? Satu. Yang kedua, karena dikatakan tidak dibuka jendela transfer, kita kemudian sedikit memaksakan diri untuk mendilkan semua pemain sebelumnya. Kalau kurang-kurang sedikit kita naikin lah, supaya deal lah, supaya tidak ada masalah lah. Karena kita berpikir bahwa wah susah ini nanti tidak ada jendela transfer, ya udah kita dealkan semua pemain. Tiba-tiba kan dibuka nih. Yang ketiga, klub kan lagi nggak ada duit. Bagaimana ceritanya klub bisa mengontrak pemain baru gitu kan? Jadi saya pikir itu sesuatu di luar
di luar apa namanya? Pertama di luar kesepakatan, yang kedua ya bagi Persiraja nggak butuh karena kita sudah mendilkan semua pemain. Kalau kita bilang mau mengevaluasi pemain sangat mudah untuk mengevaluasi karena kita baru lalui 3 pertandingan normal kan. Jadi ini di luar kesepakatan kita bersama sebenarnya gitu. Karena di club meeting sudah disepakati sebelumnya. Di luar soal kan udah disepakati nih, Bang. Ya. Apakah Abang melihat ini ada sesuatu dalam tanda kutip untuk mengakomodir? Saya melihat itu. Saya melihat ada beberapa teman-teman di klub lain yang kemudian mendorong PSSI atau LIB untuk membuka bursa transfer ini. Ya mungkin beberapa teman-teman yang tidak deal dengan pemain asingnya terutama kan. Hampir seluruh klub ditinggal oleh pemain asingnya. Yang hampir 100% ada itu kita dan Persib Bandung. Sisanya misalnya kayak Persija pelatihnya cabut gitu kan. Kemudian Madura United malah Greg sendiri kapten mereka nggak bisa balik gitu. Persita Tangerang juga hampir semua tim itu bermasalah tidak mampu mengembalikan pemain asingnya. Kita Persib dan Bali United yang lumayan 100% bisa kembali semua. Berarti sekarang untuk skuad Persiraja sendiri tidak ada lagi penambahan pemain? Nggak. Sejauh ini kita nggak ada sudah pemain. fix. Sudah fix kita dengan skuad yang ini. Nah, teman-teman, Persiraja meskipun tidak mendatangkan pemain lagi di transfer yang dak-dakan ini, tapi tiba-tiba. juga Persiraja mempromosikan 2 pemainnya. Kenapa Persiraja memilih mempromosikan 2 pemainnya di saat lumayan banyak klub-klub lain itu mendaftarkan banyak pemain sekalipun memang sistemnya kapan saja bisa didaftar. Pertama Ramadan dan Mikel ini istimewa. Ini istimewa. Kita membentuk tim U20, Elite Pro Academy U20. Kemudian kita ambil pemainnya dari seluruh Aceh. Kita seleksi, kemudian kemarin sudah ada 30 orang. Dari 30 orang ini kemudian diseleksi tinggal 25 orang. Nah, dari 25 orang ini 2 kali kita buat uji coba dengan tim senior. Ini 2 anak ini istimewa. Jadi Coach Henry, tim pelatih mengambil kesimpulan bahwa 2 anak ini harus punya jam terbang lebih tinggi untuk bisa berlatih bersama senior. Walaupun nanti mungkin tidak dimainkan, tapi paling tidak dengan dia berlatih di senior itu akan menambah jam terbang dia. Yang kedua, bukan berarti juga posisi mereka aman. Yes. Kalau mereka pada perjalanannya nanti menurun atau bahkan cedera atau bahkan malas-malasan atau bahkan attitude-nya tidak bagus, itu mereka kita pulangkan. Di sepak bola yang paling penting adalah etika, skill yang kedua, ya kan? Jadi kalau kita pulangkan, jadi sistemnya tetap promosi degradasi gitu. Jadi tidak serta-merta mereka sudah kita kontrak kemudian sepanjang musim ini mereka akan bertahan kalau mereka tidak ini gitu. Berarti untuk kedua mereka setiap waktu itu alarm terus gitu. Betul. Nah, untuk Michel dan Ramadan kita doakan mudah-mudahan bertumbuh dengan baik. Ya. Bang, Persiraja untuk di luar Aceh lah, orang sebut-sebut sih banyak hatersnya dengan komentar-komentar kita yang orang agak terengah-engah nih. Nah, Abang yang paling sering lah memberikan komentar itu, pada dasarnya kan Abang bisa membuktikan itu dan sesuai fakta. Betul. Apa penilaian Abang terhadap fenomena ini? Walaupun positifnya kita lebih dikenal orang kan? Saya pikir beginilah. Kita Bang Degam itu selalu berpesan kepada saya adalah jangan mengukur Persiraja ini dengan klub lain. Kita memang tidak punya kemampuan seperti klub lain. Kelebihan kita apa? Kelebihan kita adalah kita punya rasa keluargaan yang kuat. Jadi tidak bisa kemudian kita disamakan dengan orang kalau memang karena klub-klub lain itu dalam tanda kutip mereka punya kelebihan dalam segi finansial. Nah, kita harus punya kemampuan untuk mengakali finansial ini, mengakali kebutuhan finansial ini. Misalnya dengan kemarin waktu kita di Liga 2 mengambil jalan away melalui Malaysia dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa hal-hal yang saya pikir mengakali persoalan-persoalan seperti ini. Banyak permintaan-permintaan kita sebenarnya yang dianggap sama orang tuh nyeleneh, tapi pada prinsipnya itu adalah mempertahankan ciri khas kita. Pertama misalnya soal kita tidak boleh main home selama bulan Ramadan. Main malam tidak boleh malam Jumat. Itu kan soal apa namanya? Kearifan lokal kan? Kearifan lokal kita, dan itu bukan marwah Persiraja tapi marwah Aceh gitu loh. Jadi Persiraja ini juga memang mewakili semangatnya Aceh. Contoh lagi misalnya kalau kita diwajibkan membentuk tim bola putri, kita nggak akan mau. Kita nggak akan mau. Karena itu lebih banyak risikonya. Betul, kita akan lebih banyak dicemooh. Nah, kalau kemudian itu kita sampaikan dengan risiko banyak hater yang itu risiko kita. Risiko biasa. Yang mungkin bisa menyenangkan banyak orang. Iyalah. Nah, untuk Abang sendiri nih, ya. Kalau untuk netizen ya pastilah Abang banyak waktu Abang untuk yang lain lah gitu. Kalau dari teman-teman sekum-sekum yang lain atau pengurus-pengurus sepak bola, pernah nggak ada yang coba mendekati Abang misalnya,
jangan digas sekali dong Pak Rahmat. Ada nggak Enggak juga. cerita sederhana seperti Enggak itu? juga sih sebenarnya, bahkan mereka di beberapa pertemuan itu justru mendorong saya untuk jadi Gas juru bicara terus. gitu. Hajar bos kata orangnya kan. Cuman suruh orang ini nggak berani juga. Tapi paling tidak begini, sebenarnya sesama solidaritas klub di Liga 1 ini kuat. Para manajer, kita ada grup, saya kebetulan tergabung juga di grup manajer Liga 1 itu, solidaritasnya kuat. Misalnya ada satu klub sedang mengalami sesuatu, kita saling membantu lah. Seperti sekarang ini semua klub sedang menunggu subsidi yang masuk kan. Jadi semuanya saling bersolidaritas, semua yang ngirim surat ke PT LB untuk segera Berarti sampai sekarang subsidi belum cair? belum. Aduh, mudah-mudahan lah cepat cair. Kita mau berangkat tapi duit belum ada nih kan, begitu ceritanya kan. Harus talangan dulu nih. Jadi gitu. Nah, kita sering komunikasi lah dengan teman-teman, dan beberapa hal yang menyangkut kepentingan bersama itu selalu kita suarakan bersama. Nah, teman-teman, for your information, saya dapat data dari ya PSSI lah, PT Lip terutama, karena komentar-komentar dari Persiraja untuk pertumbuhan di Instagram. Persiraja itu masuk 5 besar, bukan follower ya. Kalau follower, populasi daerah orang Ya, lebih tinggi, tapi betul. soal traffic Persiraja masuk 5 besar. Dan konon kabar ya, salah satu orang di Persiraja akan dimintakan podcast nantinya oleh pihak PSSI. Bagaimana sih trik and triknya? Nah, itu for your information. Iya. Nah, terus kita beranjak lagi, Bang. Abang kan boleh dibilang orang besar di belakang Pak Degam yang terus membackup untuk hal teknis terutama itu. Sudah berapa lama sih bersama Degam? Sejak 2009. 2009. Ya 11-12 tahun lah. Dan loyal sekali. Karena menurut saya selain anak buahnya, saya juga temannya. Teman. Sebelum menjadi anak buah Bang Degam, saya adalah temannya, teman ngopinya. Jadi begitu diajak bekerja dengan dia, sudah tidak sulit kan? Iya. Saya sudah paham karakter beliau seperti apa. Beliau juga mungkin sudah paham karakter saya seperti apa gitu kan. Jadi sudah 12 tahun, hampir 12 tahun dengan beliau. Ya adalah pasang surut Yes. kan. Tapi menurut saya sekalipun kadang-kadang agak tegang tapi nyaman. Yeah. Apalagi bola ini kan passion saya kan. Yes. Passion saya dua, politik sama bola. Jadi saya pikir saya sudah berada di tempat yang dulu saya cita-citakan gitu loh. Saya dulu nonton Persiraja selalu di belakang band Persiraja. Nah, kenapa itu saya tanyakan? Karena kalau bicara bola atau teknis sudah biasa dibaca di mana-mana gitu. Dan pada kesempatan nantinya saya akan coba buat satu segmen khusus. Banyak yang tidak tahu. Saya kebetulan tahu bahwa Pak Rahmat dari Semur dan beberapa info intelijen Pyongyang lah. Banyak hal lah. Untuk Persiraja sendiri, Bang, di Liga 1 ini Abang udah bilang berkali-kali bahwa kita targetnya 10 besar. Apakah di masa pandemi ini dengan berbagai macam gunjang-ganjing klub-klub lain bukan hanya kita akan mencoba menaikkan target itu? Sejauh ini belum. Kita tetap di 10 besar. Saya pikir ini realistis. Realistis bagi teman-teman yang sebelumnya berada di Liga 2 yang kita upgrade ke Liga 1. Yang harus dipahami oleh masyarakat kita adalah hampir 50% pemain kita itu adalah pemain Liga 2 kemarin. Yes. Yang secara intensitas dan tekanan publik itu belum tidak sekeras di Liga 1. Kalau di Liga 2, ya ada tekanan tapi mungkin tidak sebesar ini kan. Tapi di Liga 1 kan tekanannya sudah banyak. Satu, yang kedua, saya juga tidak mau membebani kita manajemen, tidak mau terlalu membebani pemain. Yang paling penting adalah, apalagi tahun ini tidak degradasi, mereka nikmati perjuangan mereka dari Liga 2 ke Liga 1 ini. Ada Muklis Nakata misalnya yang sudah 12 tahun memperjuangkan Persiraja. Agus Hendra sudah berapa tahun di Liga 2 terus. Kemudian ada Ferry Komol, pernah main di Persija tapi kemudian dari Liga 2 terus. Nah, mereka harus menikmati nih tahun ini. Yes. Karena menurut saya Persiraja ini semakin mereka menikmati, itu mereka mainnya semakin bagus. Ada aura lain tanda kutip, Bang. Contoh, ketika kita ke Surabaya, Coach Henry memberikan libur 2 hari. Yes. Padahal hari keempatnya itu kita pertandingan. Jadi 1 hari sebelum pertandingan kita masih libur. Anak-anak disuruh jalan-jalan main semua. Hasilnya kita menang 2-0 lawan Mitra Kukar. Ketika di Bali pun Coach Henry bilang ketika kita sudah lolos ke 8 besar, lolos ke semifinal, beliau bilang, Pak Rahmat kita duluan ke Bali, biar anak-anak jalan-jalan dulu, liburan dulu. Dan bayangkan, hari pertama saya sewa hotel, malamnya saya cek kamar jam 12 malam belum ada yang pulang. Semuanya masih jalan-jalan segala macam. Sempat gusar saat itu? Enggak. Ya, karena Coach Henry bilang kita bebaskan. Anak-anak kita bebaskan 2 hari dibebaskan. Jadi saya tidak Sami'na wa ta'na. jadi saya tidak yang penting saya bilang ke anak-anak jangan macam-macam, jangan minum, jangan drugs gitu kan ya. Dan mereka semuanya patuh. Steril. Mereka cuma nongkrong di pantai sampai jam 1 malam. Kemudian kembali hasilnya kita promosi Liga 1.
Jadi tidak boleh terlalu tegang. Kalau cara Coach Henry ini memimpin tidak boleh terlalu tegang. Tapi ketika main kita harus jadi orang gila. Dia selalu bilang itu. Dia selalu bilang, ketika main bola kamu harus jadi orang gila. Artinya apa? Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut kalau sudah main bola. Nah, saya meraba-raba nih. Agaknya ada momen paling sulit secara perjalanan Bang Rahmat sendiri bersama Persiraja. Pertama, sore kelabu di Sleman 2018 yang konon kabarnya Bang Rahmat langsung masuk ke dalam. Yang kedua mungkin ya ketika kita kalah lawan Persik Kediri saat itu. Nah, sekalipun memang itu terbayar saat menang dengan Sriwijaya. Ceritakan dong Bang, sesulit apa saat itu? 2018 entah kenapa saya sangat yakin bahwa kita akan ke Liga 1. 2018. Dengan skuad yang ada, dengan keseriusan presiden yang ada, saya sangat yakin bahwa kita akan ke Liga 1. Tapi di tengah perjalanan kemudian kita banyak cobaan. Orang tuanya presiden meninggal, kemudian kita juga lagi lagi serius-seriusnya mau berkampanye untuk presiden dan lain sebagainya. Kemudian juga mafia bola saat itu. Mafia bola sedang bergetayangan gitu kan. Nah, jadi ketika skor sudah 2-0, saya keluar, saya mencek hasil pertandingan Madura United melawan Persita Tangerang. Waktu itu masih 1-1. Nah, karena saya akhirnya menonton dan saya tidak keluar lagi ke band, saya tetap di dalam ruangan untuk memastikan hasil Madura dan itu. Dan ternyata kemudian kan kalah Madura kan, bukan kalah, mengalahkan diri lah, mengalahkan diri. Tapi sejujurnya Abang juga sudah feeling bahwa kita tidak akan menang di Sleman kan? Tidak. Dan berharap di Madura saat itu kan? And I know something lah. Kita bilang ke Madura bahwa kita akan fight dengan Sleman, minimal kita akan buat seri. Kalaupun kita nggak sanggup menang, kita bilang kita akan seri dengan Sleman. Artinya kalau Madura menang, kita lolos berdua. Saya sudah sampaikan ke manajer Sleman, bahkan ke pemainnya, ke pelatihnya saya telepon, saya bilang seperti itu, Bang, kita akan main fight, kita akan seri di Sleman. Abang menelawan Persita, kita lolos berdua. Tapi pendek kata, saat pertandingan Madura United dan Madura FC dengan Persita, Abang berkeyakinan dan sangat yakin Madura mengalahkan diri. Ya. Yes. Ya. Karena golnya agak aneh. Golnya agak aneh. Saya harus menegaskan teman-teman. Ya. Jadi jangan salah saya nanti. Golnya agak aneh. Agak aneh. Oke. Itu setelah itu berapa hari sih tahu bahasanya ya? Apa ya, mungkin saya harus menjadi orang yang menyemangati anak-anak kan. Karena anak-anak juga terpukul betul gitu. Nah, saya harus menjadi orang pertama di depan anak-anak, ya saya kuat aja lah. Ya udahlah, ini tahun depan kita coba lagi, kita harus ini lagi lah. Di depan anak saya bilang seperti itu, tapi secara pribadi saya bilang bahwa Persiraja harus secepatnya kembali ke Liga 1. Secepatnya harus kembali ke Liga 1. Tidak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama kita juga akan ditinggalkan penonton. Kepercayaan masyarakat juga akan habis ke kita gitu loh. Nah, jadi alhamdulillah kemudian kita susun lagi dari awal 2019, kita mulai lagi dari nol gitu kan. Kemudian kita menemukan orang gila ini, Henry Susilo ini, kita dapat orang gila ini dan kita berhasil lolos. Nah, di momen lawan Persik itu seperti apa sih Bang sebenarnya? Kalau dengan Persik saya tidak terlalu tidak terlalu bahwa kita akan lolos pada kemenangan pertama itu enggak. Tapi memang saya yakin kita akan lolos ke Liga 1. Entah nanti lawan Sriwijaya, entah nanti waktu perebutan tempat ketiga atau nanti yang pertama. Jadi ketika kalah adu penalti saya lihat saya nggak tertepuk. Pertama karena memang anak-anak bermainnya luar biasa. Luar biasa mereka bermain. Sampai kemudian Persik harus seri, harus adu penalti. Kita harus kalah adu penalti. Kalah keberuntungan lah. Kalah keberuntungan. Justru saya yang agak khawatir tuh ketika lawan Sriwijaya. Setelah Torres mencetak gol, saya masuk ke ruang ganti nggak nonton lagi. Saya nggak kuat kan? Bukan nggak kuat. Saya pikir ini karena dari awal kita sudah melihat wasit agak aneh-aneh. Jadi saya pikir ini akan banyak masalah. Pertama saya sudah dapat kartu kuning kan. Di pertandingan itu saya dapat kartu kuning. Karena waktu jeda babak pertama itu saya protes ke wasit. Jadi begitu Torres mencetak gol, saya pikir akan ada serangan 7 hari 7 malam ini. Ya udah saya memutuskan tidak menonton dan saya masuk ke ruang ganti. Saat itu backup daripada Persija sendiri untuk hal-hal non teknis itu di pertandingan lawan Sriwijaya itu untuk mafia segala macam itu sudah dilakukan semua saat itu. Menutup kemungkinan buruk gitu. Iya. Saya tergabung dalam satu grup yang di dalamnya ada ketua umum, ada ketua umum PSSI. Jadi ketika masuk ke 8 besar, saya selalu memberikan informasi kan. Waktu kita Liga 2 saya umumkan, Pak Ketum, hari ini ada pertandingan seperti ini mohon dimonitor bahwa seperti itu. Kemudian yang kedua juga ke wasit yang memimpin kita bilang bahwa bos kita ini Komisi 3 loh. Bos kita ini Komisi 3, mitranya itu polisi. Satgas anti mafia bola itu anak buahnya dia, mitranya dia gitu loh. Kita bilang begitu kan ke
ke wasit-wasit ini dan mempan gitu loh. Dan kita nggak minta bantu. Setidaknya jangan dikerjain. Nggak usah bantu. Kita nggak minta bantu kok. Kemenangan kita di 8 besar, misalnya minta rekor segala macam, bukan karena bantuan wasit. Kita murni menang kok. Nggak ada kita minta bantu orang. Dan kita lolos. Dan kita adalah tim yang dari awal tidak pernah diprediksi bakal lolos ke Liga 1. Karena apa ya? Karena karena nggak mau cari bantuan sana sini itu. Kita fight sampai selesai. Dan pelatih kita juga nggak mau. Henry Susilo nggak mau kalau misalnya kita mau main sogok wasit minta menang segala macam, nggak mau dia. Kita fight. Kalau kalah murni, kalau menang kita harus menang murni. Jadi itu sejalan dengan pemikiran Bang Degam kan. Makanya kemudian ya mungkin berhasil ya, karena kita semuanya punya visi dan misi yang sama. Nah, teman-teman, sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan dalam kepala saya ingin tanyakan, cuman untuk konten ini tidak boleh terlalu panjang, nanti Anda bosan. Saya janji di satu segmentasi saya akan ngobrol head to head lah dengan Pak Rahmat, sosok penting di luar Bang Degam dalam membawa Persiraja yang Anda lihat saat ini, dan istimewa saat ini beliau menyempatkan waktu dan kita shoot ini di Stadion Haji Murtala dan teman-teman sedang melakukan latihan. Nah, Bang Rahmat, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Doa saya dan kami semua mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Juga keluarga dan apa yang dicita-citakan terhadap Persiraja tercapai. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan, Bang. Terima kasih. Tos sekali. Persiraja lantak laju. Teman-teman, jika apa yang kami sampaikan itu ada manfaatnya, menginspirasi Anda semua, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Tapi jika pun tidak, dengan hormat, silahkan tekan tombol dislike. Kita jumpa di lain kesempatan. Rahmat Jailani undur diri. Ihsan Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.